Ini pagi hari ini seger banget. Jam 4 hujan sehingga suasananya sangat indah. Dan kesempatan pagi hari ini saya akan manfaatkan sebelum pergi ke DPR untuk jalan-jalan, berolahraga, menikmati udara pagi yang bersih. Rasa syukur saya panjatkan pada Allah karena saya dilahirkan di sebuah kampung di mana tidak mengalami konflik pertanahan. Karena tanahnya tanah yang dimiliki oleh leluhur, diberikan secara turun-temurun, dan tidak ada korporasi yang mensomasi saya. Karena di sini tidak ada pengembangan usaha besar. Dan ramai hari ini dialami oleh saudara kita Bung Rocky Gerung mendapat somasi dari Stul Sinti TBK. Dan akhirnya orang membawa kerana politik karena sifat oposisi yang dimilikinya. Menurut saya tidak. Bahwa persoalan konflik pertanahan merupakan persoalan klasik yang terjadi di Indonesia sudah sejak lama di era kepemimpinan siapapun. Dan kita memahami bahwa aspek administrasi pertanahan seringkali menjadi problem. Ada yang double sertifikat. Kemudian juga ada orang yang menguasai tanah tetapi tidak memiliki sertifikat. Dan ini terjadi di berbagai tempat dan akan melanda siapapun. Masyarakat kecil berhadapan dengan korporasi. Bukan hanya korporasi pengembangan properti, tetapi korporasi pertambangan, korporasi kehutanan, perkebunan, dan korporasi-korporasi lainnya, di mana mereka memiliki seluruh kelengkapan. Mereka memiliki tim administrasi yang memadai. Mereka memiliki legal yang memadai. Karena mereka memiliki tim administrasi dan memiliki legal, akhirnya mereka rata-rata memiliki sertifikat atas hak atas tanahnya. Karena mereka memiliki sertifikat atas tanahnya, maka mereka memiliki kemampuan untuk menyampaikan kepada aparat agar aparat bertindak atas nama hukum. Dan itu melanda siapa saja dan di mana saja di berbagai tempat. Sehingga misalnya seringkali orang yang secara turun-temurun tinggal pada sebuah tempat, di sebuah daerah, kemudian tiba-tiba dia harus pergi dari tempat itu karena tidak memiliki sertifikat dan tanah itu sudah bersertifikat atas nama orang lain, atas nama korporasi. Nah, inilah problem kita. Kepedihan saya adalah banyaknya kaum-kaum adat yang tergusur dari lingkungannya karena tak sanggup lagi bersengketa di peradilan menghadapi kekuatan besar yang menguasai wilayah tanahnya dan memiliki dasar hukum atas penguasaannya. Jadi, persoalan konflik pertanahan berhadapannya masyarakat yang awam dengan korporasi bisa melanda siapa saja tanpa harus membeda-bedakan apakah dia pendukung pemerintah atau oposisi terhadap pemerintah. Siapapun akan mengalami itu manakala aspek-aspek administrasi pertanahannya tidak diurus dengan baik. Kita paham bahwa masyarakat memiliki keawaman dalam pengelolaan tanah, pengurusan perizinan, dan masyarakat sendiri kadang tidak memiliki kemampuan keuangan untuk mengurus aspek administrasi pertanahannya, sehingga abai terhadap itu dampaknya adalah bisa secara tiba-tiba. Untuk itu, apa sih yang harus kita lakukan secara bersama? Dampak dari penguasaan tanah yang begitu luas oleh korporasi berdampak pada apa? Tata kelola lingkungan menjadi tidak seimbang karena kepentingan ekonomi jauh lebih mendominasi dibandingkan dengan kepentingan lingkungan. Ketidakseimbangan ini memiliki efek yang cukup luas. Bagi apa? Bagi kehidupan kita ke depan. Sehingga kita tahu akibat konflik pertanahan, aspek penguasaan pertanahan berdampaknya apa. Yang terpinggirkan bukan hanya manusia, yang terpinggirkan juga termasuk satwa. Banyak harimau yang mulai terpinggirkan dari kampungnya. Banyak orang utan yang mulai terpinggirkan dari kampungnya. Banyak gajah yang terpinggirkan dari kampung-kampungnya. Akhirnya mereka menyerang kampungnya manusia.
Kampung siapa yang diserang? Lagi-lagi yang menjadi korban adalah kampungnya rakyat-rakyat kecil. Untuk itu diperlukan apa? Diperlukan solusi bagi kita semua untuk bersama-sama membicarakan ini secara komprehensif. Agar apa? Agar rasa keadilan tercipta dalam lingkungan masyarakat kita. Karena apa? Karena republik ini diperjuangkan, dimerdekakan untuk seluruh bangsa Indonesia, untuk seluruh rakyat Indonesia, untuk seluruh tumpah darah Indonesia, bukan hanya untuk perorangan, bukan hanya untuk kelompok, bukan hanya untuk korporasi. Aspek-aspek redistribusi tanah menjadi bagian penting untuk menjaga keseimbangan antara negara dan masyarakat serta lingkungan. Jadi, urusan sengketa lahan yang dialami oleh Bung Rocky Gerung, saya katakan bisa menimpa siapa saja tanpa harus membawa ke arah politik, oposisi dan bukan oposisi. Ingat, Anda pun yang mendukung pemerintah juga bisa mengalami hal yang sama kalau Anda abai terhadap pengelolaan sertifikat hak atas tanah. Untuk itu, mari kita bersama-sama merumuskan bagaimana caranya agar negeri ini tercipta rasa keadilan, agar penguasaan hak atas tanah tidak hanya dikuasai oleh beberapa orang, yang tidak hanya dikuasai oleh korporasi, tapi dikuasai oleh seluruh rakyat Indonesia berdasarkan kebutuhannya masing-masing.